Sebuah proses rehabilitasi tentunya tidak pernah mudah dilalui oleh siapapun. Apalagi ketergantungan pada zat beracun yang terkandung dalam semua jenis narkotika, kerap kali membuat penggunanya terganggu, baik fisik maupun psikis. Namun demikian, keadaan ini bukan tidak dapat dipulihkan. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah proses rehabilitasi bagi para korban. Penting untuk diingat, rehabilitasi pada hakikatnya bukanlah sebuah hukuman, tapi lebih pada upaya untuk memulihkan kondisi mental dan psikis para pengguna. Begitulah gambaran yang diuraikan oleh Profesor Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Sudah bersama saya saat ini Pak Muzakir selaku pakar hukum pidana. Apa kabar? Selamat siang Pak Muzakir. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu. Pak Muzakir, langsung saja. Tadi kita sudah mendengarkan ya tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap korban penyalahgunaan narkotika Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri ini dituntut 12 bulan rehabilitasi. Tanggapan dari Pak Muzakir seperti apa? Nah, mengenai jangka waktu itu begini, itu ibaratnya orang sakit ya. Namanya korban itu orang sakit ya. Ada seseorang bisa jadi belum sampai terkontaminasi yang terlalu jauh ya. Hukumannya mungkin bisa, masa rehabnya bisa cukup 6 bulan. Jadi ini pikiran kita adalah proses penyembuhan ya. Jadi kalau terkontaminasinya sangat berat itu ya barangkali masa ininya juga lama gitu ya. Esensinya di dalam putusan rehab itu adalah demi kesembuhan pada si pasien atau demi kesembuhan pada si terdakwa begitu. Pak Muzakir, kalau saya tadi melihat ya, ini ada kemudian hal yang disampaikan oleh saksi yang kemudian hadir di muka sidang dan juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini mengatakan, pemirsa saya akan bacakan, bahwa tingkat ketergantungan narkoba artis Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri disebut masuk kategori yang sedang menuju ringan. Ya, kalau berdasarkan standar tuntutan jaksa 12 bulan itu, kalau itu masa menuju rendah tingkat ketergantungan atau ringan ketergantungannya itu, menurut saya itu sebagian daripada faktor yang memperingan, jadikan pertimbangannya memperingan dari masa rehabilitasi. Ya. Jadi kalau jaksa menuntut itu adalah 12 bulan, mestinya kalau dia semakin lama semakin menurun dan sampai sekarang masih proses rehab terus dilakukan, itu artinya kecenderungan untuk menurun. Jadi kalau kecenderungan menurun itu artinya masa kesembuhan juga semakin dekat gitu ya. Kalau masa kesembuhan semakin dekat itu artinya masa hukuman rehab juga semakin singkat begitu. Apalagi nanti kalau putusan, taruhlah misalnya masa putusan itu ternyata ada bukti keterangan dari pihak yang melakukan rehab sampai hari ini, ternyata dia adalah sudah, sebut saja sudah masa clear and clean untuk masa diskan, itu bisa juga masa hukumannya sama dengan masa rehabilitasi sampai sekarang. Sehingga kalau begitu putusan ya begitu selesai ya sudah selesai urusan kewajiban untuk masa rehab itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung pada nanti kalau boleh diperkenankan sebelum ada putusan itu ya sebaiknya pihak yang bertanggung jawab rehab sampai sekarang itu segera untuk membuat keterangan akhir seperti apa gitu. Nah, kalau melihat konstruksi kasus ini, Pak Muzakir, Anda melihat tidak ada kejanggalan dalam kasus ini? Maksudnya kejanggalan apa? Adakah kemudian misalnya unsur politis di dalam kasus ini? Kalau saya kira proses pengadilan harus menghilangkan dimensi-dimensi politik yang lainnya itu, dia harus bertindak berdasarkan fakta objektif dan adil gitu ya. Sehingga adilnya apa? Ya masa rehab itu sesuai dengan kondisi keadaan pada si terdakwa. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dr. Yosi, dokter yang bertugas di Badan Narkotika Nasional. Sudah bersama saya saat ini Dr. Yosi Eka Putri, dokter klinik IPWL BNN. Assalamualaikum, apa kabar Bu Yosi? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Saya ingin konfirmasi dulu, Bu Yosi ini adalah dokter yang kemudian melakukan asesmen pertama kali terhadap 3 korban penyalahgunaan narkotika, betul itu? Iya, pertama kali. Itu saya. Tanggal berapa? Tanggalnya saya lupa pasti ya, yang jelas Bulannya? Saya ingatnya bulan Juli. Waktu itu kalau tidak salah 2 hari ya setelah ditangkap, mereka dimintakan oleh Polres Jakarta Pusat untuk asesmen medis ke BNN. Oke, hasilnya Bu?
ketika itu? Kami sudah menjawab dengan ada resume ya ke Polres sebagai penyidik butuh rehabilitasi rawat inap. Dan kami sarankan untuk segera mendapatkan rehabilitasi rawat inap karena kondisinya pada saat itu ada beberapa aspek yang membuat mereka butuh penanganan segera rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau kita bicara soal TAT atau tim assessment ini sebetulnya kedudukannya seperti apa sih? Tim TAT itu adalah hasil dari peraturan bersama. Jadi ada kejaksaan, kepolisian, BNN, Kemenkes, Kemensos gitu kan, Kemenkumham untuk membuat kesepakatan bahwa ada tim yang tidak mengikuti proses hukum itu memberikan rekomendasi apakah orang tersebut terlibat dalam peredaran gelap atau orang itu tidak terlibat dalam peredaran gelap dan apakah orang itu memang benar penyalahguna atau korban atau tidak. Jadi tim itu tidak masuk ke dalam proses hukum tetapi memberikan penilaian secara objektif terkait dengan kondisi tersangka ataupun terdakwa ataupun terpidana tersebut. Tapi apakah kemudian hasil asesmen yang dikeluarkan oleh TAT ya atau tim asesmen terpadu ini bisa menjadi rujukan dan juga referensi bagi penegak hukum? Harusnya bisa, karena kan itu di bawah sumpah ya. Karena tim medis kan adalah tim yang terdiri dari dokter dan psikolog. Kemudian tim hukum terdiri dari penyidik BNN, penyidik Polri, kemudian jaksa. Kemudian kalau untuk kasus anak kita ada tim dari Bapas.